seperti itu. Lalu kemudian bagaimana sifat muslimah, sifat seorang wanita solehah kepada orang tuanya. Nah, untuk kemudian bagaimana sifat muslimah dengan orang tuanya, mungkin bisa kita lihat tata krama pergaulan pada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya bacakan artinya ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa, kepada orang tua kita. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, jadi kita jangan sampai ya mengatakan perkataan "ah" atau membentak atau tidak tidak berbakti lah kepada beliau, berkata-kata kasar. Jadi dalam ayat 23 surah Al-Isra ini kita diminta untuk jangan mengatakan perkataan "ah", jangan membentak, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik kepada mereka. Selanjutnya pada ayat 24, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, jadi sebagai wanita muslimah yang ingin menjadi wanita soleha, hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan menyakiti hatinya, jangan melukai perasaannya. Hendaknya kita merendahkan diri kita dengan penuh kasih sayang kepada mereka. Baik, kemudian mengenai bagaimana sifat terhadap suami, sifat dengan suami. Nah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Begitu pula ada hadis dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Masya Allah. Jadi sifat sudah jelas ya dari hadis ini mengatakan bahwasanya sifat wanita solehah dengan suaminya yaitu pertama tuh kita harus taat. Apabila kita taat, suami kita ridho, maka apabila kita meninggal dunia, insya Allah kita pasti akan masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi di sini kan tadi sudah dikatakan bahwasanya jika seorang wanita itu menjaga sholat 5 waktu, nah ini termasuk tadi ya, bagaimana sifat wanita tersebut dengan Robnya, terus berpuasa sebulan di bulan Ramadan, dan betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, serta taat pada suaminya, maka masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Jadi hendaknya kita apabila telah memiliki suami ya, taat kepada suami kita.
apapun yang dia minta, turuti. Asal apabila dia meminta akan sesuatu keburukan, nah maka boleh kita tidak turuti. Baik, selanjutnya mengenai fitnah wanita. Nah, Imawati dan kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu sadari dan ketahui bahwasanya kita kaum wanita ini sangat mempunyai daya tarik yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, wanita itu mempunyai kelebihan atas laki-laki dengan 99 macam kelezatan, tetapi Allah memberikan kepadanya rasa malu. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, sifat rasa malu inilah yang pula dijadikan barometer seseorang. Seperti dinyatakan dalam hadis, Rasulullah SAW menegaskan, apabila rasa malu itu ada pada seseorang, maka hampir dapat dipastikan dia adalah orang saleh. Sebaliknya, apabila rasa malu itu sudah tidak dimiliki oleh seseorang, maka hampir dapat dipastikan bahwa dia adalah orang yang jelek. Hadis riwayat Tabarani. Dan sebagai wanita yang memiliki daya tarik yang luar biasa tadi, seluruh anggota tubuh, gerak-gerik, cara bicara, dan yang lainnya ya sudah pasti mempunyai daya tarik sendiri yang mengundang perhatian kepada lawan jenis kita tentunya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita wanita rasa malu. Nah, yang sudah saya bacakan tadi hadisnya ya. Jadi sehingga dengan rasa malu itulah kita para wanita dapat menjaga keindahan yang menimbulkan ketertarikan bagi lawan jenis kita. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaannya kepada yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, lalu kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan lainnya. Nah, itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Nah, kenapa pada ayat tersebut Allah mention kata pertama fitnah atau ujian bagi manusia itu ialah wanita daripada yang lainnya. Nah, karena wanita inilah fitnah terbesar, induknya dari segala fitnah. Maka sekali lagi kita baca sebuah hadis yang di awal tadi, yang di awal sekali yang telah saya bacakan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Kemudian ada orang soleh berkata seperti ini, saya lupa namanya. Jadi beliau berkata sini, jika aku diberikan banyak harta dan diminta untuk tinggal di suatu gudang atau suatu rumah, aku mampu mengembalikan harta tersebut. Namun jika aku diminta tinggal dalam suatu gudang itu dengan satu wanita, meskipun wanita itu berkulit hitam atau apa, aku tidak sanggup, kata beliau. Aku merasa seperti tidak aman. Nah, pun jika kita melihat dari kisah Nabi Yusuf ya, yang digoda oleh Zulaikha,
Nabi Yusuf saja yang kuat, yang imannya kuat, tidak kuat akan godaan si Zulaikha, sampai Nabi Yusuf pun berdoa kepada Allah meminta perlindungannya. Nah, dari sini kan kita tahu ya, bahwasanya jangankan lelaki biasa, lelaki awam, yang soleh, orang soleh pun takut akan godaan wanita, akan fitnah wanita ini. Nah, jadi bagaimana kita agar tidak menjerumuskan para lelaki ini ke dalam perkara yang haram, yang menghalangi mereka dari berbuat yang baik. Dia ada dua syariat akan dahsyatnya fitnah wanita ini. Yang pertama, mencegah terjadinya hal-hal haram. Yang pertama, di dalam Al-Quran surah Al-Isra ya, kita diminta untuk jangan mendekati zina. Itu kuncinya. Apapun zina ini ya luas ya, jadi dari pandangan kah, dari hati, meskipun tidak menyentuh yang bukan mahram, tapi hati kita, pandangan kita pun jika salah digunakan ya zina, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengumbar pandangan. Nah, mengumbar pandangan ini seperti apa? Ya, kita memandang lawan jenis kita seperti tatapan yang tidak seharusnya kita lakukan seperti itu. Jadi misalnya nih, ada seseorang, ada lelaki lah yang memandang wanita, atau kita yang memandang lelaki dengan tatapan yang tajam, dengan sehingga menimbulkan rasa. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, berjabat tangan. Nah, kita kan sebagai seorang muslimah tentunya dilarang untuk menyentuh yang bukan mahram kita. Selanjutnya, mengenai aurat. Kita sebagai muslimah juga diminta untuk menjulurkan jilbab hingga menutup dada. Terus berpakaian busana yang syar'i. Karena Islam itu mengatur wanita dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan wanita itu, agar wanita itu terhindar dari suatu hal yang tidak diinginkannya. Nah, selanjutnya mencegahnya juga dengan tidak mendayu-dayukan suara kepada lawan jenis. Mendayu-dayukan ini seperti apa ya? Seperti gimana ya? Ya berbicara mendayu-dayu seperti itu, yang sehingga menimbulkan nafsu birahi lah dari lawan jenis kita, seperti itu. Jadi berbicaralah ya biasa saja, jangan mendayu-dayu sehingga mereka senang, seperti itu. Selanjutnya, untuk mengobati fitnah wanita ini, hendaknya segera menikah. Jadi barang siapa yang mampu, ya menikahlah. Namun apabila tidak mampu, maka berpuasalah.